me, kid. Hong Kong 2009, tepatnya di tahun baru Imlek, nenek Lee dan cucunya yang bernama Tom terlihat sedang menikmati malam itu dengan mendengarkan musik dan juga melihat indahnya kembang api. Awalnya memang tampak baik-baik saja, tapi beberapa saat kemudian nenek menyadari nih kalau ada roh jahat yang disebut dengan Yoguai sedang mengikuti mereka. Dengan kelincahannya dalam mengemudi, nenek pun berusaha menghindari roh-roh jahat itu sembari menunggu bantuan dari para siu hewan. 15 tahun kemudian di San Francisco, Tom yang tadi kita lihat masih kecil sekarang sudah tumbuh menjadi remaja SMA. Sayangnya Tom adalah murid yang sering kali mendapatkan perlakuan buruk dari geng pengganggu. Sebenarnya sih Tom tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan kepadanya. Tapi karena hari itu mereka sudah berani menghina neneknya sebagai seorang dukun karena suka sekali menempel jimat di sekitar rumah, amarah Tom pun langsung tidak terkendali hingga sebuah kekuatan aneh keluar dari dalam tubuhnya. Leave my grandma out of it! Meski cuma sekilas, tapi kejadian itu cukup menyita perhatian banyak orang termasuk Raph si murid tomboy. Lalu karena penasaran dengan sosok Tom, Raph pun mengajaknya berkenalan dan juga pulang jalan kaki bersama. Sepanjang perjalanan pulang, Tom menceritakan tentang kehidupannya yang dari kecil sudah diasuh oleh sang nenek. Dia juga mengajaknya lewat depan rumah sekaligus memberitahu alasan kenapa neneknya itu suka sekali memasang jimat di rumahnya. Alasannya sih karena nenek ini percaya kalau jimat-jimatnya ini bisa mengusir roh jahat. Tapi sebagai pria modern tentu saja dong hal itu membuatnya malu karena teman-temannya menganggap rumahnya aneh. Dan juga para tetangga yang sering mengira kalau tempat tinggalnya ini adalah kuil. Walaupun Raph tidak masalah dengan kebiasaan unik neneknya ini, Tom tetap merasa malu dan terus meminta sang nenek untuk menghentikan semuanya. Tapi karena apa yang dia lakukan demi kebaikan keluarga, nenek juga tidak pernah lelah untuk membujuk Tom dan menyuruh sang cucu untuk jangan memperdulikan omongan jelek dari orang lain. And then we'll talk. Okay, Grandma. Tidak mau berdebat dengan neneknya lagi, Tom langsung mengembalikan jimat-jimat yang sebelumnya ia ambil itu. Tapi karena Tom meletakkannya asal-asalan, seorang pria asing pun langsung menegurnya. Bukan cuma menegur karena cara masangnya salah, tapi pria berewokan ini juga bertanya sudah berapa lama Tom melepas jimat itu. Karena dari tadi dia mencium bau fasyu atau sihir di tubuh Tom. Tom berpikir pria asing ini cuma orang iseng, tapi ternyata dia ini adalah Mr. Hu, teman lama dari neneknya sendiri. Dan yang lebih membagongkannya lagi adalah Mr. Hu ini bukan manusia biasa tapi dia ini adalah Sio harimau dari para warrior Sio yang bersumpah melindungi penjaga batu Phoenix. Karena bau fasyu tercium kuat di tubuh Tom, Tom pun menjelaskan apa yang tadi terjadi di sekolah. Tapi setelah Tom menyelesaikan ceritanya, Tom masih menganggap kalau Mr. Hu ini hanya sedang bercanda karena yang ia tahu Sio itu tidak nyata dan hanya dongeng anak-anak. Ketika Mr. Hu dan Tom sedang berdebat, nenek merasa ada sesuatu yang datang. Dan ternyata dugaan Mr. Hu ini memang benar, roh-roh jahat atau Yoguai telah mengelilingi rumah mereka. Tidak mau cucunya itu dalam bahaya, nenek meminta Mr. Hu untuk membawanya pergi, sedangkan dirinya sendiri akan melawan para Yoguai serta pemimpin mereka yaitu Lu. Saat pertarungan sengit itu terjadi, Lu juga mengirim Yoguai untuk menangkap Tom. Tapi untung saja Mr. Hu datang tepat waktu. Dia dengan cepat menyelamatkan bocah itu dan membawanya kabur hingga berakhir di tempat sampah. Melihat betapa bengisnya para Yoguai, Tom yang khawatir dengan sang nenek pun nekat untuk pulang sendirian. Tapi ketika dia sampai di depan rumah, nenek yang tertangkap oleh Lu langsung melempar kalung liontin ungu miliknya kepada Tom, lalu mengaktifkan semua jimat di rumah hingga terjadilah ledakan yang sangat besar. Tepat setelah hal itu terjadi, kereta hantu muncul dari langit untuk menjemput jiwa nenek sebagai orang yang agung dan mulia. Saat itu tentu saja Tom belum bisa menerima kematian neneknya, tapi karena masih banyak Yoguai di sana, Mr. Hu kembali mengajak Tom untuk meninggalkan tempat tersebut. Agar aman dari kejaran Lu dan para Yoguai, Mr. Hu mengajak Tom ke tempat persembunyiannya di tengah kota di mana pintunya bisa ia sembunyikan menggunakan segel buatannya.
Melihat Tom masih denial kalau semua yang sudah terjadi ini adalah nyata, Mr. Hu pun mulai bercerita bahwa sebenarnya Nenek Lee adalah seorang penjaga Phoenix alias kalung ungu yang kini dipakai oleh Tom. Sejak Dewi Nukwa menggunakan Phoenix untuk menciptakan umat manusia, kekuatan gelap berambisi untuk mengambilnya. Dari dulu Nenek Lee ini sudah berusaha keras untuk melindungi benda itu. Tapi karena Nenek Lee sudah tiada, tanggung jawab itu pun kini beralih ke tangan Tom dengan para CEO yang akan selalu membantunya. Belum bisa menerima takdirnya sebagai seorang penjaga Phoenix, Tom berniat untuk pulang. Tapi karena pintu rumah itu sudah dipasangi segel oleh Mr. Hu, Tom pun tidak bisa keluar dari sana dan mau tidak mau harus menginap. Dalam kebingungannya ini, Tom kemudian masuk kamar dan berencana akan beristirahat. Tapi baru saja Tom rebahan, tiba-tiba dia masuk ke dimensi lain, melihat burung Phoenix yang diselimuti kegelapan hingga bertemu dengan Dewi Nukwa. Walaupun masih sedih akan kepergian Nenek Lee, Mr. Hu mengajak Tom untuk tetap melanjutkan kegiatan seperti biasanya. Cuman bedanya hari ini adalah Mr. Hu akan melatih kemampuan Tom dalam bela diri dan juga kekuatan Fashu yang secara alami sudah ada di dalam tubuhnya. Di tengah latihan mereka hari itu, seekor tikus mengalihkan perhatian nih. Dan ketika Tom tidak sengaja mendorongnya menggunakan mantra pertahanan, baru diketahuilah bahwa tikus tersebut adalah Sio dan dia bernama Sydney. Sydney datang untuk memberikan info bahwa tadi malam dia melihat Lu di rumah besar terbengkalai. Dengan sangat jelas Sydney melihat wanita itu merangkak karena sekujur tubuhnya penuh dengan luka. Tapi ketika dia masuk ke kolam, dalam sekejap semua luka itu hilang tidak tersisa. Mengetahui Lu belum mati, Tom dan Sydney pun memujuk Mr. Hu untuk pergi ke kuil dan bertemu dengan Sio yang lain. Awalnya sih ditolak karena Lu itu bukan roh biasa. Tapi karena Tom yakin kalau semua warrior Sio berkumpul mereka akan menang, Mr. Hu pun akhirnya setuju. Pada keesokan harinya, mereka bertiga OTW ke kuil 12 tempatnya para Sio warrior berkumpul. Walaupun sempat berhadapan dengan para Yogwei di tengah jalan, tapi berkat bantuan dari Sio naga bernama Mistral, perjalanan mereka pun bisa kembali dilanjutkan. Setelah masuk ke kuil 12 yang berada di dalam resto dimsum yang dijaga ketat oleh manusia katak, Tom diperkenalkan dengan Sio lain. Pada pertemuan pertama itu, walaupun diremehkan karena masih muda dan belum punya kemampuan apa-apa untuk menjaga batu Phoenix, Tom tetap meminta para Sio untuk berkumpul dan membalas dendam akan kematian Nenek Lee. Karena Lu bukan lawan yang bisa mereka remehkan, tentu saja dong ide itu ditentang oleh para Sio. Namun karena Tom belum bisa menerima kepergian neneknya, dia nekat pergi sendirian ke rumah besar terbengkalai itu hanya berbekal pedang pemberian dari Sydney. Belum lama Tom masuk ke rumah itu, para warrior Sio juga datang karena khawatir dengan keadaan Tom. Sialnya, misi pencarian itu makin sulit nih karena rumah tersebut terdapat sihir yang membuat lorong terasa sangat panjang. Ditambah payung hitam milik Lu yang diam-diam mengikuti dari belakang dan satu persatu menangkap Sio warrior. Di saat para Sio sedang berjuang mencari Tom sendiri sampai pada ruangan yang mempertemukannya dengan Raph. Dan ternyata selama ini Raph tinggal di rumah terbengkalai itu bersama ibu angkat yang faktanya adalah Lu. Awalnya Raph bingung, tapi ketika Lu sedang menyiksa Tom menggunakan sihirnya, Raph baru sadar kalau selama ini ia tinggal di rumah terbengkalai yang telah diselimuti oleh sihir gelap. Beberapa saat kemudian, Lu mengendalikan tubuhnya menggunakan sihir agar kalung batu Phoenix itu bisa didapatkannya. Tapi saat Raph membuka keran jaket Tom, kalung itu tidak ada di sana. Dengan amarah yang membara, Lu langsung melempar Raph ke dinding dan mengancam akan membunuh mereka berdua jika Tom tidak mau memberitahu di mana keberadaan kalung itu sekarang. Sadar akan kekuatan kalung itu yang luar biasa, Tom pun berusaha mengulur waktu hingga beberapa saat kemudian Sio warrior yang tidak tertangkap payung datang menyelamatkannya. Tiger. Pada pertarungan itu, Lu tahu kalau dia tidak akan sanggup melawan para warrior. Maka dari itu, Lu sengaja menghilang, lalu menjungkir balik ke rumah tersebut dan menenggelamkannya. Ketika hal itu terjadi, Tom dan para Sio bingung nih harus melakukan apa. Tapi saat pedang milik Tom terjatuh dan membuat lubang, Sydney meminta monyet untuk merubah tubuh mereka menjadi kecil karena dengan hal itulah mereka bisa masuk ke celah itu dan keluar dari sana. Setelah berhasil keluar, Raph hanya mengucapkan terima kasih lalu pergi begitu saja meninggalkan Tom dan teman-temannya. Sedangkan Tom sendiri baru memberitahu Mr. Hu dan Sio lain kalau kalung batu Phoenix sengaja ia tinggal dan ia simpan di toples di resto dimsum karena ia tahu Lu hanya mengincar kalungnya itu.
Sekembalinya mereka ke kuil mengetahui kalau beberapa Shio berhasil ditangkap oleh Lu, Tom meminta Mr. Hu dan yang lain untuk mengajarinya menguasai Qi yang ada di tubuhnya ini. Awalnya Mistral ragu karena tugas itu seharusnya dilakukan oleh penjaga batu Phoenix sebelumnya. Cuman karena Nenek Li sudah tewas, dia dan yang lain pun akhirnya setuju. Bukan hanya jago kungfu, sesuai garis keturunan, Tom juga harus bisa terhubung dengan Phoenix dengan cara menjernihkan dan memfokuskan pikirannya. Pada masa pelatihan, Mistral juga menambahkan bahwa kekuatan Phoenix itu adalah kekuatan terbesar di alam semesta ini. Di tangan yang tepat bisa menciptakan sesuatu yang menakjubkan, tapi jika jatuh di tangan yang salah, maka dunia akan hancur total. Di sini Tom pun bertanya, bagaimana jika lu berhasil mendapatkan benda ini? Mistral pun menjawab, jika lu mendapatkan kalung itu, maka tepat di tahun baru Imlek lu akan melepaskan puncak kekuatannya dan menggunakan batu Phoenix untuk menghancurkan umat manusia, serta memerintah dunia dalam kegelapan untuk selama-lamanya. Dalam masa pelatihan tersebut, Tom memang berhasil menguasai Qi-nya. Tapi karena Tom tidak kunjung berhasil menghubungkan dirinya dengan Phoenix, hal itu pun membuat Mr. Hu kesal. Melihat Tom dan Mr. Hu berdebat, Mistral berusaha meyakinkan Tom kalau Mr. Hu ini sebenarnya tidak marah ataupun membenci Tom. Justru sebaliknya, Cok. Dia sangat menyayangi Tom dan rela memberikan hidupnya hanya untuk melindunginya. Emang buktinya apa? Terbukti ketika dulu Tom hampir saja ditangkap oleh Lu, Mr. Hu dengan sigap menolongnya hingga ia kehilangan nyawanya sendiri. Tapi berkat nenek yang memberikan sebagian jiwanya kepada Mr. Hu, Shio harimau itu pun kembali hidup dan siap menjaga Tom kembali. Merasa kesal dengan dirinya sendiri, Tom memutuskan untuk kembali ke rumahnya yang masih berantakan bekas ledakan hari itu. Di sana, ketika Tom sedang mengenang hal-hal manisnya bersama sang nenek, nenek tiba-tiba muncul dan langsung memeluknya. Tapi beberapa saat kemudian, Raph datang dan menyadarkan Tom kalau wanita itu bukan neneknya, tapi Lu yang sedang menyamar. Dengan bantuan Raph, Tom masih bisa menghindari Lu, tapi saat dia akan keluar, Lu tiba-tiba muncul dari dalam tembok dan langsung merebut batu Phoenix-nya. Setelah gagal melindungi batu Phoenix, Tom kembali ke kuil dan meminta maaf kepada Mr. Hu dan juga Mistral. Tahun baru Imlek tinggal menghitung jam dan Tom kini tidak tahu harus melakukan apa dan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena gagal menjadi penjaga batu Phoenix. Tahu kalau marah tidak akan menyelesaikan masalah, Mr. Hu mendekati Tom dan meminta maaf karena waktu itu ia telah membentaknya. Selain itu, Mr. Hu juga memberitahu Tom alasan kenapa nenek tidak pernah memberitahukan semua hal tentang batu Phoenix. Ya karena nenek ini tidak mau masa kecil Tom terganggu. Namun karena kini keadaannya sudah berbeda, Tom harus bangkit dan jangan menyalahkan dirinya terus-menerus. Ia harus bisa membuktikan bahwa dirinya juga bisa menjadi penjaga batu Phoenix sama seperti neneknya dulu. Mengetahui Lu akan menggunakan batu Phoenix itu tepat di malam tahun baru Imlek dan saat matahari terbenam, Tom mencoba mengkoneksikan Qi-nya dengan batu Phoenix untuk menemukan keberadaan Lu. Walaupun awalnya sulit, tapi ternyata Tom berhasil melacak Lu. Dia kemudian berlari mengejar wanita itu sembari melindungi orang-orang dari serangan para Yoguai. Ketika Shio lain sedang bertarung melawan Yoguai, Tom dan Mr. Hu naik ke puncak gedung untuk mengejar Lu. Dengan kebrutalannya, Mr. Hu berusaha keras melawan Lu, tapi sialnya Lu langsung membuka payung sihirnya untuk menghisap mereka berdua. Di sini hampir saja Tom tertangkap, Cok. Tapi Mr. Hu langsung menangkapnya hingga Tom melihat sosok nenek di kedua bola matanya sebelum akhirnya Mr. Hu tersedot ke dalam payung hitam itu. Ketika Tom sedang bertarung melawan Lu, Sydney, Monyet, dan Raph berusaha menangkap payung hitam itu. Sayangnya, Lu berhasil mengaktifkan batu Phoenix tersebut dan membuat semua jiwa manusia tersedot keluar. Tidak mau hal buruk terjadi, Monyet segera membebaskan seluruh Shio yang tertangkap itu, lalu bersama-sama menuju gedung untuk menghentikan Lu. Sayang seribu sayang, perjuangan para Shio tidak ada yang berhasil karena Lu terlalu kuat untuk mereka. Saat Tom bingung harus melakukan apa, tiba-tiba Tom teringat akan ucapan neneknya bahwa untuk mengalahkan kejahatan kita tidak perlu menggunakan kekerasan, cukup menggunakan hati dan juga pikiran yang tenang. Setelah menyadari itu, Tom tiba-tiba bisa terhubung dengan batu Phoenix, lalu memberanikan dirinya untuk mengambil batu itu menggunakan tangannya sendiri hingga inilah yang terjadi. Ternyata batu itu mengajak Tom untuk bertemu dengan Phoenix, dan karena Phoenix terlihat gelisah, Tom pun berusaha menenangkannya hingga selimut kegelapan itu sepenuhnya menghilang.
Tepat setelah itu, Lu hancur lebur. Semua jiwa yang sempat tersedot juga kembali pulang pada tubuhnya masing-masing. Tapi Tom tergulai lemas lalu jatuh dari gedung hingga Mr. Hu datang menolongnya. Mr. Hu kira Tom hanya pingsan, tapi melihat kereta hantu datang, mereka semua sadar kalau Tom sudah tewas. Tidak mau kehilangan Tom begitu saja, para Xiao pun langsung menggabungkan mantra mereka agar Mr. Hu bisa terhubung dengan Dewi Nukwa. Sambil menangis, Mr. Hu memohon kepada Nukwa untuk menyelamatkan Tom. Awalnya Dewi Nukwa menolak karena Tom memang tidak bisa diselamatkan lagi. Namun Mr. Hu yang tidak habis akal ini akhirnya nekat mengambil keputusan terakhirnya, yaitu membagi jiwanya kepada Tom walaupun resikonya Mr. Hu akan kehilangan nyawanya sendiri. Beberapa hari kemudian, Tom resmi diangkat sebagai penjaga baru Phoenix. Dan karena Tom sudah seperti keluarganya sendiri, Mr. Hu pun memberikan kunci rumahnya kepada Tom agar Tom bisa tinggal bersamanya. Dan film pun berakhir.